Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Raja Wali Nusantara. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih sahabat-sahabat Raja Wali Nusantara dimanapun berada. Semoga saudara-saudara semua diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, kuatkan keimanannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan bagi yang sakit, semoga tidak kambuh-kambuh lagi, dan semoga kita selalu dilindungi tentang hal-hal fitnah-fitnah yang menyebar luas di zaman ini ya. Jadi di hari ini, hari Jumat, kita akan mencoba memanggil seperti biasa. Kita akan mediumisasi, memanggil sosok gaib, di mana di kalangan entah itu dukun, entah itu magician. Jadi magician, perdukunan, para peruqyah juga para pesulap. Ini banyak perdebatan sampai ada komunitas dukun se-Indonesia saling lapor dengan salah satu pesulap. Memang banyak yang mungkin yang di luaran sana, bahkan saudara-saudara semua banyak yang bingung tentang hal gaib itu sebenarnya ada apa enggak? Ada. Ya, sebagai orang Islam kita patut meyakini, patut mengimani. Dan kegaiban itu hanya bisa dirasakan dengan kepekaan hati, rohani, kolbu kita. Jadi kalau kita berbicara dengan hal gaib, berbicara tentang hal gaib, kita menggunakan logika, itu sangat tidak bisa dicerna ya. Jadi nggak akan sampai gitu, tentang adanya malaikat, tentang adanya surga neraka, Allah kan. Jadi kita wajib mengimani dengan berpegang teguh dengan janji Allah. Keimanan kita diteguhkan. Mari kita coba langsung saja, kita coba tarik sesuatu, kita undang sosok gaib tentang mengenai zaman sekarang ini, perkembangan zaman sekarang ini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, Assalamualaikum malaikat, harap dibawakan sosok gaib yang bisa menerangkan tentang perkembangan zaman saat ini, baik maupun di dunia maupun di alam gaib. Silahkan hadir, silahkan masuk dalam tubuh mediator. Semua penyusup semuanya ditendang, semuanya malaikat ditendang keluar semuanya. Semua kodam semuanya ditendang keluar semuanya, yang fasik semuanya diikat semuanya, selain yang syamajud semuanya dikunci semuanya malaikat, tendang neraka jahanam semuanya. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera. Sudah tahu dipanggil di sini? Ya, saya sudah tahu. Kalau begitu segera ceritakan apa yang kamu tahu dan siapa kamu. Keadaan dunia ini sudah terpecah belah. Bukan antara bangsanya, tapi antara pola pikir, tingkah lakunya, keimanannya. Semua ini adalah pergerakannya para pasukan Ad-Dajjal. Saya dari penghuni Parahyangan, atau orang menyebutnya Kahyangan Swargaloka. Di atas bumi, di bawahnya langit. Di apa yang terjadi ini juga ada campur tangan anak buah Dajjal. Ya, keadaan dunia ini sudah carut marut. Fitnah Dajjal sudah menyebar. Inilah yang sudah dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Quran. Bahwa akan turun sang pencerah bagi umat manusia di atas fitnah-fitnah pasukan Dajjal. Perhatikan para tokoh-tokoh saat ini sudah berhasil diadu domba. Para dukun, para penyihir, ataupun para ulama, bahkan banyak orang awam yang ikut-ikutan menjadi sumber kebangkitan para pasukan Ad-Dajjal menyebar luas, membuka rantainya. Keadaan umat manusia saat ini sudah dilanda kebingungan. Keimanannya hanya sekedar ucapan. Bahkan para penghafal Al-Quran hanya mengatakan hafalan-hafalan, tapi tidak meyakininya, tidak merasakannya, tidak mengerti apa maksud yang ada dalam isi Al-Quran itu sendiri. Bahkan banyak ahli kitab-kitab yang berhasil dihasut para pasukan Ad-Dajjal, bersemayam dalam pikirannya
Tidak ada cahaya iman sedikit pun di dalam kolbunya. Mereka akan terseret di dalam gelombang hasutan pasukan Dajjal, menghasut banyak umat manusia, menghasut sebanyak mungkin para tokoh-tokoh terkenal yang sudah bermunculan, menghasut para umat manusia yang sekarang kebanyakan bodoh, dipermainkan oleh bangsa ateis, bangsa satanis, bangsa pengikut Ad-Dajjal. Mereka dipermainkan dengan media menyebarluaskan fitnah-fitnahnya, adu domba, membuat umat manusia kebingungan. Apakah Tuhan itu ada? Mereka tidak meyakini tentang keberadaan kami, tentang keberadaan bangsa jin, malaikat, bahkan surga dan neraka tidak meyakininya. Mereka hanya membaca hafalan, cerita-cerita dari para pendahulu, tidak bisa menghadirkan, merasakan apa yang sudah jadi pesan dalam kitab Al-Quran, kitab suci yang dibawakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sekarang banyak umat manusia yang kebingungan, mana yang benar, mana yang salah. Seperti apa yang sudah tertera dalam Al-Quran, di mana pasukan mereka menghadirkan surga, namun di sisi kiri, dan neraka di sisi kanan. Mereka tidak memahaminya, mereka tidak merasakannya, karena tidak ada cahaya keimanan dalam kolbunya. Yang ada hanya kesenangan keduniawian. Rohaninya tidak diisi dengan ayat-ayat suci, zikir-zikir suci, asma-asma Allah. Kami para leluhur juga bersiap untuk turun. Bahkan sebagian besar sudah hadir membimbing para pasukan akhir zaman. Beliau Sang Hyang Nur Cahayaning Nirwana yang telah diturunkan, menegaskan, memurnikan ajaran Rasulullah SAW, ajaran baginda Muhammad SAW. Umat manusia sekarang sudah tidak ada iman, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang kebingungan ya. Mereka lebih dominan berpikir dengan logika, dengan sains,
dengan materi, dengan semua yang bisa dibaca oleh logika. Dia baru percaya dengan kegaiban yang bersifat kesaktian, bisa kebal, bisa memunculkan benda-benda bertuah, pusaka, dan sebagainya. Padahal itu adalah kegaiban kasar, kegaiban golongan bawah. Dari golongan bawah, golongan kasar maksudnya gimana? Dari golongan iblis. Golongan iblis, bukankah dulu itu juga banyak yang bisa seperti itu? Apa mereka juga dari iblis? Zaman sekarang sudah tidak ada yang memiliki kesaktian di zaman saya dulu. Di zaman saya menggunakan roh kami, sedulur Bapat Kalimo Pancer, yang benar-benar kesadaran rohani. Namun saya tidak bisa, hanya mampu sampai pada kayangan 17. Karena yang bisa sempurna naik ke atas langit hanyalah orang-orang yang mengikuti tuntunan ajaran baginda Rasulullah SAW. Mereka yang mengikuti beliau berhasil naik ke tingkatan yang suci, tingkatan yang dipilih Allah, menempati tempat yang derajatnya sangat tinggi. Beliau-beliaulah yang bisa bertempat di atas langit, di atas kayangan yang seperti saya singgahi saat ini. Subhanallah. Karena beliau baginda Rasulullah SAW adalah utusan Tuhan. Tuhan yang dulu belum pernah saya kenal, hanya meyakini bertauhid kepada Sang Pencipta. Namun saya tidak mengetahui siapakah Tuhan itu sebenarnya. Alhamdulillah, beliau Raja Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana hadir di atas kayangan, menundukkan kami semua dengan membawa ajaran-ajaran Islam yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau mengenalkan siapa Tuhan kami, siapa yang berhak kami sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan terakhir, penyempurna semua ajaran-ajaran agama, ajaran keyakinan, ketauhidan di seluruh alam semesta ini. Semua yang ada di dunia sudah tidak memiliki kepercayaan akan Tuhannya, hanya
mendengar selayaknya dongeng. Mereka tidak memiliki iman karena hati mereka sudah mati. Hati mereka sudah menjadi budak-budak nafsu, keinginan-keinginan yang hanya bisa diterjemahkan oleh logika saja. Tapi banyak juga kok yang meyakini tentang hal gaib. Kebanyakan yang percaya dengan hal gaib hanya sebatas mempercayai yang bisa memunculkan benda-benda, yang bisa kebal, yang bisa memiliki kesaktian. Padahal keimanan, kegaiban yang suci, nur sejatinya Allah tidak bisa dirasakan oleh kegaiban yang kasar, daya gaib yang kasar, yang memiliki kesaktian semacam itu. Mereka yang memiliki kelembutan kolbu, yang kolbunya sering diisi dengan zikir dan berperilaku baik, gemar bersedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Mereka lah yang akan diberi petunjuk tentang keimanan, tentang jalan yang benar. Mereka yang hanya mengumbar, dengan sombongnya mengumbar hafalan-hafalan ayat Al-Quran, mereka justru banyak yang tersesat karena hanya berteori, tidak menjalankan secara rohania, syariat, hakikat tidak dijalankan. Mereka hanya berteori, menghafalkan sebatas syariat. Makanya banyak akhir zaman dari para umat Rasulullah yang akan terjerumus oleh hasutan Dajjal. Mereka lebih meyakini orang-orang yang sakti, orang-orang yang bisa kebal dan sebagainya. Mereka tidak akan menemukan cahaya yang sebenarnya cahaya selama rohaninya tidak dituntun dengan lafaz-lafaz suci, dengan asma-asma suci Allah, seperti yang diajarkan beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Sekarang umat manusia sudah terpecah belah antara yang percaya dengan logika saja, yang bersifat materi, dan mereka yang percaya dengan gaib kasar, kesaktian, namun tidak memiliki ketauhidan, ketuhanan yang murni, seperti yang diajarkan beliau baginda Rasulullah SAW, sang terpilih, sudah melaksanakan para pewaris, sudah turun di muka bumi ini untuk menyebarkan ketauhidan yang sejati. Sejatinya Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa ajaran baginda Rasulullah SAW memang benar-benar sangat murni, menuntun. Sejatinya hidup, sejatinya umat manusia, insan sejati, Islam rahmatan lil alamin. Saya pun juga sudah mengetahui setelah mati, setelah ajal saya menjemput, saya hanya bisa sampai di kayangan 17, di tempat yang sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saya bisa dapat ikut berpartisipasi memerangi kemunculan pasukan-pasukan Dajjal dengan ikut di salah satu orang-orang yang terpilih yang dididik oleh beliau, Raja Sanghyang Nurcahyani Nirwana. Hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila tidak bisa memberikan informasi yang begitu banyak. Hanya sebatas ini yang saya mampu. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah berkenan hadir. Banyak pelajaran dari sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil hikmahnya saja, dibuang buruknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, agar kita lebih yakin, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diteguhkan iman kita, selalu diberi kesehatan, untuk selalu diberi umur panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Wabil taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.